Cloud Kinetics with its 24/7 managed services, which complement Vaksinku's daily IT operation for proactive resource monitoring, integrated natively within the Google Cloud platform, maintaining performance and availability for all of Vaksinku's IT workload. With Google Cloud and Cloud Kinetics managed services, Vaksinku now achieves a fully secured, scalable, and easily maintained integration environment. Cloud Kinetics managed services can help us to consolidate and monitor all the backup operations from a single view, optimizing control and reducing the need for troubleshooting. Thanks to Cloud Kinetics, our productivity within Vaksinku has greatly improved. This is evidenced by the application deployment taking only several days and our application accessibility taking less than a second. We have seen significant improvements across our core business processes, including improving our customer focus and procurement time for internal work processes. Vaksinku has successfully reduced monthly maintenance costs by 20% and significantly lowered upfront capital costs. With Cloud Kinetics solutions, Vaksinku experiences improved efficiency and successfully deploys scalable infrastructure for web-based applications, all while maintaining high standards of operation. Ya, halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih telah hadir di acara webinar kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan bergabung di acara webinar. Apresiasi juga untuk semua pembicara yang hadir dari Google, Mary Joseph, dan juga Cloud Kinetic. Senang sekali saya dapat membuka acara webinar kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari acara webinar kali ini. Seperti yang mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa cloud migration sudah merevolusi ke industri pendidikan. Industri pendidikan telah berkembang selama bertahun-tahun dari buku, ruang kelas menjadi laptop dan ponsel, terutama pada saat COVID kali ini ya. Teknologi sekarang memungkinkan siswa dan guru untuk tidak terikat oleh ruangan dan dapat mengakses pendidikan terbaik dari mana saja, baik dalam maupun luar negeri tentunya. Ya, saat ini juga infrastruktur migrasi cloud memungkinkan implementasi dan penawaran layanan dengan biaya yang sangat efisien dibandingkan dengan infrastruktur yang terdahulu, yaitu on-prem, which is pada umumnya di lokasi di tempat customer atau di tempat pendidikan itu sendiri. Jadi di webinar kali ini kita juga akan mempelajari bagaimana salah satu customer kita yang udah hadir di tengah-tengah kita juga pagi ini, yaitu Mary Joseph, yang sudah mempercayakan dan memanfaatkan cloud computing untuk memimpin dan merintis transisi infrastruktur teknologi informasinya dari cost center ke business assurance enabler tentunya. Oke, mungkin sebelum dimulai kita ada sedikit housekeeping ya. Jadi selama presentasi Bapak Ibu semua dapat menonaktifkan audio sendiri atau bisa kami bantu juga. Dan apabila ada pertanyaan selama sesi berlangsung bisa di chat ya, di kolom chat, dan kita akan membahasnya bersama-sama di sesi Q&A. Di bagian Q&A session, apabila ada pertanyaan bisa langsung raise hand, dan kami akan bantu menonaktifkan audio. Selama sesi ini juga Bapak Ibu bisa mempersiapkan handphone yang udah ada, karena kita nanti akan mengadakan kuis. Bagi pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah. Kami juga akan merekam sesi webinar ini, dan apabila Bapak Ibu bersedia kita akan mengirimkan rekaman ini. Rekaman ini juga nanti akan tersedia di website Cloud Kinetic di akhir minggu depan. Jadi Bapak Ibu semua bisa mempelajari ulang setelah sesi kali ini.
Oke, ini adalah speaker ya, dari acara webinar kali ini. Ada Mas Nathanael dari Solution Consultant Google, Mas Sugi, Education Lead Google Cloud Indonesia, Pak Charles dari Mary Joseph, dan Mas Ical dari Solution Architect Cloud Kinetic. Oke, sekedar informasi mengenai Cloud Kinetic. Jadi Cloud Kinetic itu udah established di tahun 2012. Saat ini memang di-funded by iSquare Capital, capital besar di US. Investasinya juga lumayan besar. Kita fokus di cloud untuk mengaccelerate cloud business di di ASEAN dan khususnya di Indonesia. Kita punya 8 kantor, mainly di ASEAN, plus di India dan di US. Kita juga punya NOC dan punya delivery center di India dan di Indonesia. Jadi Indonesia adalah salah satu fokus bisnis juga di kita. Dan Cloud Kinetic adalah premier partner Google Cloud, salah satu pionir Google Cloud partner di Indonesia. Di awal-awal deployment-nya Google Cloud di Indonesia ya, di region Indonesia. Cloud Kinetic sendiri punya employee lebih dari 300 dan certification di cloud juga memang banyak karena kita fokus di cloud, dari data engineer, system operation, DevOps, professional services, dan SME-nya. Kita juga berpartner dengan ekosistem cloud seperti ServiceNow, UiPath untuk AI ML dan lain-lain. Termasuk untuk hybrid cloud, di mana kita juga ada engagement dengan Palo Alto dan yang lainnya. Mungkin itu perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi webinar pada yang intinya saya serahkan ke Mas Nathanael dan Mas Sugi dari Google. Terima kasih banyak Pak Nana untuk introduction-nya. Selamat pagi ya rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Nathanael, saya Solution Consultant di Google. Saya minta izin untuk share screen ya. Oke, jadi pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan mengenai Moodle LMS ya, on Google Cloud Platform. Seperti kita ketahui bersama ya, Moodle ini mungkin dipakai di lebih dari 90% Education Institute sebagai platform untuk learning management system gitu ya. Kemudian gimana caranya sih Google bisa membantu LMS ini untuk berada di atas GCP platform, dan kemudian benefitnya apa gitu ya kalau kita membawa LMS ini mungkin dari server on-premises tapi pindah ke Google Cloud Platform. Oke. Nah, sedikit intro dulu Google sendiri ya. Mungkin Bapak Ibu sangat familiar ya dengan Google Service yang saat ini sering dipakai gitu ya, seperti Google Search, Chrome, kemudian Google Maps, YouTube, Gmail, dan lain sebagainya. Itu service-service yang masing-masing lebih dari 1 miliar user penggunanya. Tapi tentu service-service ini perlu berjalan di atas sebuah platform gitu ya. Platform yang sangat, boleh dibilang sangat reliable gitu ya, nggak pernah down. Platform yang juga sangat skalanya sangat baik, bisa menampung traffic yang sangat-sangat tinggi. Nah, seluruh platform ini itu berjalan menggunakan, boleh dibilang platform yang sama gitu ya, teknologi yang sama dengan Google Cloud Platform. Nah, basically cloud itu apa sih sebetulnya? Mungkin rekan-rekan juga sudah cukup familiar ya dengan kata-kata cloud ya. Tapi basically yang GCP provide itu adalah infrastruktur untuk IT. Infrastruktur itu apa sih? Ya basically kayak jalan gitu ya, jembatan, lampu, itu kan infrastruktur ya. Sedangkan ibarat kata code yang kita miliki itu kita nyetir mobil gitu ya. Sudah tentu kalau kita punya code yang sangat-sangat baik nih, ibarat kata kita punya Ferrari gitu ya.
Kemudian yang mengoperasikan juga sangat-sangat mahir sekali gitu ya, pembalap gitu F1. Tapi kalau jalanan-jalan berbatu, mau bisa lari berapa itu Ferrari gitu ya. Jadi ibarat kata seperti itu. Nah, sedangkan Google itu sudah menyediakan infrastruktur nih, underlying infrastrukturnya yang memiliki performa yang sangat-sangat baik. Jadi Bapak Ibu tuh tidak perlu khawatir mengenai level infrastrukturnya, karena Google sudah melakukan penyediaan infrastrukturnya, Google juga yang maintain, Google juga yang operate, Google yang patch seluruh infrastruktur tersebut. Nah, GCP sendiri saat ini ada di 28 region ya, dan seluruh region itu menggunakan satu global VPC. Jadi lucunya begini Bapak Ibu, nah, kalau mungkin Bapak Ibu punya satu virtual mesin gitu ya, satu server virtual di Indonesia, di Jakarta region, dan satu virtual mesin lagi di katakanlah di US gitu ya. Kedua VM ini dapat langsung berkomunikasi menggunakan internal IP gitu ya. Karena seluruh virtual mesin di dalam Google Cloud Platform ini terhubung dengan jaringan internal yang namanya ya tadi Virtual Private Cloud, dan VPC ini sifatnya global resources bukan regional gitu, seperti itu. Ini adalah jaringan fiber optik yang dimiliki oleh Google untuk menghubungkan data center satu dengan data center yang lain. Dan seperti Bapak Ibu lihat juga jaringan kita sudah sangat banyak sekali, data centernya juga sangat banyak sekali. Dan di Indonesia juga sudah ada region dengan 3 availability zone yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun ya, 1,5 tahun ya, kurang lebih ya, seperti itu. Untuk solusi Google Cloud sendiri dibagi menjadi 4 pilar utama. Pertama itu infra. Sebelah kiri itu infrastructure modernization ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan infra ya, seperti pengolahan data, penyimpanan data gitu ya, kemudian jaringannya, itu semua ada di infra. Sedangkan yang bagian kedua, data analytics, ini berhubungan dengan data ingestion gitu ya, kemudian data warehousing, kemudian data lake, kemudian juga analisa datanya gitu ya, itu semua ada di sini. Sedangkan kalau untuk yang bagian ketiga ini adalah mengenai artificial intelligence dan machine learning. Jadi bagaimana kita menggunakan data-data set yang sudah ada dan membiarkan mesin itu belajar gitu ya, untuk mengenali pola. Saya ambil contoh pengenalan objek di dalam gambar gitu ya, bisa mengetahui ini manusia, ini pria, ini wanita, kemudian ini adalah handphone dan lain sebagainya. Itu cukup dilakukan dengan memanggil API ya, menggunakan Vision API dan seterusnya. Juga cukup banyak produk yang lainnya terkait dengan AI. Nah, yang paling kanan ini mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar ya dengan Google Workspace. Kebetulan untuk segmen education kita ada Google Workspace for Edu. Untuk versi foundationnya itu free ya, totally free, seperti itu. Nah, ini sedikit portfolio ya, jadi yang dimiliki oleh Google Cloud. Basically, saya pada saat ini mau menggambarkan bahwa Google itu portfolionya sudah lengkap sekali ya. Kita punya mulai dari compute, virtual mesin biasa, berbasis kontainer, ataupun sampai serverless kita sudah punya semua. Storage-nya juga kita lengkap. Bahkan database as a service juga kita lengkap juga. Mulai SQL biasa, kemudian running MySQL atau Postgre as a service gitu ya. Kemudian database NoSQL kita juga ada sampai ke skala yang sangat besar sekali. Contohnya itu SQL yang bisa melakukan scaling out gitu ya. Kemudian komponen networking juga, big data juga kita komplit portfolionya, mulai data ingestion, baik itu streaming maupun batching, kita bisa melakukan data processing. Kemudian kita juga bisa melakukan penyimpanan data yang jumlahnya sangat-sangat besar sekali gitu ya, menggunakan BigQuery sebagai data warehouse. Machine learning tadi sedikit saya sudah singgung, dan komponen-komponen pendukung lainnya seperti developer tools maupun security tools. Nah, berikutnya jadi saya masuk ke Moodle in GCP nih. Jadi mungkin rekan-rekan sudah familiar ya, Bapak Ibu sudah familiar. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang menggunakan Moodle nih untuk LMS. Memang kalau untuk Google sendiri, Google punya yang namanya Google Classroom ya. Tapi kalau kita bisa bilang itu semi LMS ya. Tapi kalau yang Moodle ini kan karena dia sifatnya open source, kita bisa customisasi sesuai dengan kebutuhan sekolah atau university Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Mungkin butuh customisasi di gradingnya, atau mungkin customisasi dari schedulingnya dan lain sebagainya. Itu cukup fleksibel dilakukan di Moodle. Nah, masing-masing university atau sekolah saya rasa punya fasenya masing-masing gitu ya. Kalau untuk fase pertama
mungkin bisa mulai dari ya belum ada sama sekali gitu ya, itu bagaimana gitu ya. Kemudian kalau sudah ada tapi mau dimigrasikan, kita bisa masuk ke skema live and shift. Tapi kalau misalnya sudah ada di on-prem tapi performance-nya kurang baik gitu ya, perlu manageability yang lebih baik, kita bisa masuk ke move and improve. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakannya dengan masif gitu ya, hit-nya sangat-sangat tinggi sekali, kita bisa masuk ke arsitektur yang scale out. Nah, slide berikutnya saya akan jelaskan masing-masing kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing option ini. Jadi kalau option yang pertama ini mungkin ditujukan bagi Bapak Ibu yang belum punya sama sekali ya, Moodle. Jadi betul-betul belum punya sama sekali, mau coba Moodle nih. Nah, di Google itu ada marketplace. Kita ada beberapa marketplace, mulai dari yang Moodle on CentOS, Red Hat, Windows, ataupun yang Google Click to Deploy. Nah, kalau kita mau deploy Moodle di atas Google Cloud, cukup pilih salah satu marketplace ini dan deploy. Itu membutuhkan waktu kurang dari 5 menit gitu ya. Kita bisa punya Moodle yang siap dipakai, tapi masih kosongan tentunya ya. Kita belum isi konten dan lain sebagainya, belum dikonfigurasi. Tapi dalam waktu yang sesingkat itu, kita bisa dapat sebuah Moodle yang siap dipakai, bisa diakses melalui internet, melalui API public, dan kemudian kalau domainnya belum ada pun bisa dibeli langsung di Google gitu ya, untuk ditranslate. Jadi misalnya sekolah a.co.id langsung masuk ke Moodle tersebut. Seperti itu. Sangat mudah, sangat simpel karena kita punya yang namanya marketplace. Di marketplace ini bukan hanya Moodle ya, jadi isinya ratusan bahkan ribuan produk yang ada di marketplace tersebut dapat digunakan untuk mempercepat proses deployment seperti itu. Jadi dia sudah punya reference arsitekturnya dan lain sebagainya. Bahkan beberapa software yang sifatnya berbayar itu juga bisa langsung dibundle dalam marketplace ini. Jadi segala macam billingnya itu langsung menggunakan GCP billing seperti itu. Kemudian skema kedua atau arsitektur kedua itu Moodle live and shift. Jadi mungkin skema ini banyak diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang sudah punya Moodle di internal, tapi mungkin ada kendala di on-premise-nya, mungkin karena servernya sudah tua dan sebagainya, performance problem. Nah, kita bisa bawa utuh-utuh ya Moodle itu ke Google Cloud Platform. Kita bisa menggunakan metode yang namanya live and shift. Kalau metode live and shift ini basically kita tidak perlu melakukan rekonfigurasi atau install ulang Moodle yang ada di GCP. Karena basically apa yang ada di on-premises, kita bisa bawa utuh-utuh ke environment GCP. Nah, nanti sepanjang komunikasinya sudah menggunakan hostname gitu ya, nggak akan ada masalah. Karena sudah pasti begitu dibawa ke GCP, nanti IP address akan berubah tuh. Tapi selebihnya Bapak Ibu bisa menggunakan tetap OS yang sama dan lain sebagainya sepanjang itu masih kompatibel ya dengan Google Cloud Platform, which is compatibility-nya itu sangat-sangat lebar sekali. Jadi mulai dari Windows 2012 pun masih bisa running di Google Cloud Platform, bahkan Windows 2008 pun masih bisa seperti itu. Arsitektur yang ketiga itu kita gunakan yang namanya Move and Improve. Nah, kalau arsitektur ini seperti Bapak Ibu lihat ya, kalau sebelumnya di sini mungkin masih menggunakan service yang namanya Compute Engine, artinya virtual machine, server virtual. Kalau di arsitektur yang Move and Improve, ini sudah menggunakan service-service seperti Cloud SQL ataupun Cloud Storage. Nah, service ini adalah boleh dibilang database yang di-manage service oleh Google. Jadi kalau biasanya kalau di skenario yang atas, karena hanya disediakan operating system, Bapak Ibu kan perlu melakukan instalasi database-nya dulu ya. Mungkin menggunakan Postgre atau MySQL atau SQL Server gitu ya. Sedangkan kalau di Cloud SQL itu tinggal klik pilih database-nya apa, Postgre atau MySQL gitu ya, dan deploy. Setelah di deploy, Google akan create sendiri dan Google juga melakukan maintenance terhadap SQL instance tersebut. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir mengenai patching gitu ya, mengenai security, mengenai hardening, dan lain sebagainya, karena itu sudah di-take care oleh Google. Seperti itu. Begitu pula dengan komponen yang penyimpanan image atau video, itu juga dapat dilakukan di cloud storage. Jadi cloud storage ini adalah salah satu service dari Google yang berguna untuk melakukan penyimpanan objek ya. Penyimpanan objek. Objek itu apa sih?
segala macam yang sifatnya unstructured data, bisa PDF file, kemudian dokumen video, dokumen image, dan lain sebagainya, itu semua bisa disimpan di dalam cloud storage ini. Dan uniknya dari cloud storage ini, pertama harga penyimpanan itu sangat-sangat murah sekali gitu ya per gigabyte. Dan kemudian dia juga ada beberapa tier gitu ya, mulai yang sering diakses sampai tier yang sifatnya untuk archive, sampai data yang sifatnya untuk archive saja penyimpanan data. Dan dia itu basically kita nggak perlu mikirin mengenai scaling ya. Kalau kita simpan di file server, kita akan perlu pikirin kapasitas dari file server ini berapa nih, 1 tera, 2 tera, 10 tera, 100 tera gitu ya. Kalau di Google Cloud Storage, kita nggak perlu pikirin mengenai scaling tadi. Karena ya basically kita taruh data di situ sampai 1 peta pun, 10 peta pun dia tetap muat seperti itu. Karena sifat storage-nya adalah scaling out, dan Google yang sudah maintain seluruh infrastruktur Google Cloud Storage tersebut. Seperti itu. Masuk ke arsitektur ketiga, ini untuk model scaling out ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, mungkin saat ini sangat sering terjadi case-nya ya. Kalau lagi pembelajaran gitu ya, terutama sudah mendekati akhir semester, itu kan pasti kan LMS akan sering sekali diakses. Tapi kalau sudah end of school gitu ya, misalnya malam, sudah pasti workload-nya turun. Apalagi kalau lagi liburan gitu ya. Nah, enaknya arsitektur scaling out, yaitu dia bisa menyesuaikan dengan workload. Berbeda dengan kalau kita melakukan sizing di environment on-premises, kita harus cari tahu peak-nya ya. Titik maksimal performance itu akan dicapai gitu ya. Misalnya butuh 100 core atau mungkin 512 GB RAM gitu ya. Ya, mesti di peak, beli hardware-nya di peak gitu ya. Karena kalau enggak ya nanti performance problem waktu lagi peak. Nah, sedangkan mungkin ya sudah pasti itu tidak akan selalu 100% berada di kondisi peak. Ada kondisi-kondisi di mana workload-nya turun, bahkan tidak ada workload sama sekali saat malam gitu ya. Nah, kelebihan dari GCP ini, karena dia sifatnya adalah scaling, auto scaling gitu ya. Nah, dia bisa menyesuaikan terhadap workload tersebut. Misalnya kalau lagi malam ya hanya 2 instance gitu. Atau perlu mungkin 1 instance saja cukup. Tapi kalau banyak mahasiswa atau student yang akses, secara otomatis dia dapat menambah instance baru sehingga dapat menampung workload tersebut gitu. Scaling-nya pun bisa sangat rapid sekali ya. Dari 2 instance jadi 100 instance atau 200 instance itu memungkinkan sekali. Seperti itu. Kemudian traffic antar web server tersebut juga sudah dilakukan load balancing menggunakan load balancer yang dimiliki oleh Google juga, dan dia sudah mengetahui nih bahwa ada instance baru yang ditambahkan di belakang, dia akan mendistribusikan load tersebut secara otomatis. Kemudian penyimpanan datanya sama ya, seperti yang tadi saya sudah bilang menggunakan Cloud SQL, dan dapat pula dilakukan replikasi. Dan melakukan replikasi ini juga sangat mudah sekali. Basically hanya beberapa kali klik gitu ya, kita bisa melakukan replikasi database. Nah, arsitektur yang terakhir, nah ini mungkin kalau rekan-rekan sudah basically environment yang besar, scaling juga sudah dipakai, dan ingin mengutilisasi fitur-fitur lain dari Google Cloud, basically kita punya fitur yang sangat banyak sekali, mulai dari depan ya, kita ada fitur security-nya, bisa ada DDoS protection di situ ya, kemudian untuk static content kita bisa dapat melakukan caching gitu ya, kemudian seluruh komponen ini karena end-to-end itu punyanya Google ya, mulai dari komponen networknya gitu ya, router, switches, firewalls, kemudian servernya, kemudian penyimpanan datanya, storage-nya, itu semua dimiliki oleh Google. Kita dapat melakukan monitoring dan logging yang sangat komprehensif nih, ujung ke ujung gitu ya. Mungkin kalau rekan-rekan selama ini ada performance problem, itu pasti bingung nih, problemnya ada di mana nih? Ada di server kah? Di storage kah penyimpanan datanya? Atau mungkin di jaringannya kah? Gitu ya. Itu bingung gitu ya, apalagi belum lagi berhubungan sama ISP gitu ya. Bandwidth kita cukup apa enggak gitu ya. Hal ini tidak perlu dipusingkan di Google ya, karena ya anyway server-servernya adanya di cloud, dan orang juga akses, mahasiswa dan student itu menggunakan internetnya mereka masing-masing gitu ya. Jadi tidak akan consume bandwidth-nya sekolah atau university seperti itu. Kemudian setelah data itu disimpan, kita juga bisa melakukan analisa data nih.
dari hasil pembelajaran. Mungkin kita bisa melakukan analisa terhadap seberapa sering sih seorang mahasiswa atau student ini mengakses konten learning tersebut, gitu ya. Jadi kita bisa menilai efektivitas dari konten tersebut, gitu. Apakah konten tersebut efektif dan bisa dikorelasikan juga dengan nilainya juga, gitu. Misalnya dosen A membuat konten A ini sangat baik sehingga banyak yang pakai dan ternyata hasilnya nilai-nilai mahasiswa juga baik seperti itu. Bahkan kalau mau dikorelasikan ke belakang lagi itu bisa diintegrasikan dengan data-data siakat misalnya ataupun data alumni seperti seberapa cepat mereka bisa diterima di pekerjaan dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan data warehouse untuk penyimpanan datanya dan visualisasinya menggunakan Looker. Nah, itu dari saya. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Sugianto. Ya, terima kasih, Pak Nathan. Ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sugi. Saya dari Google Cloud. Saya memanage Education Territory. Oke, ini saya akan membawakan offering dari Google, tapi lebih tepatnya ini lebih arahnya untuk Bapak Ibu yang berkecimpung di higher education atau di universitas gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari Google sendiri kita punya beberapa offering yang sifatnya itu gratis gitu ya, Bapak Ibu. Pertama, kita punya yang namanya training credits. Training credits itu jadi di mana mahasiswa atau mahasiswi, termasuk juga para dosen dan IT staff itu bisa belajar mengenai Google Cloud secara on demand jadinya. Jadi kita memberikan aksesnya, kita akan berikan kredit melalui Quick Labs. Quick Labs itu adalah hands-on labs-nya dari Google gitu ya. Nanti kalau misalnya IT staff-nya itu dari fakultasnya menginisiasi misalnya training credits ini, maka si IT staff-nya dari fakultasnya itu akan mendapatkan 5.000 Quick Labs credit yang bisa di-share ke mahasiswanya. Nah, tapi kalau misalnya mahasiswanya mau langsung juga meminta ke Google, itu juga dimungkinkan. Jadinya itu bisa mendapatkan 500 Quick Labs credit seperti itu. Nah, kemudian training credits ini bisa digunakan untuk apa saja, bisa digunakan misalnya untuk pengayaan kepada mahasiswa atau mahasiswi gitu ya, atau juga kita juga bisa include training credits ini ke dalam kurikulum. Jadi itu dimungkinkan juga. Jadi kita masukkan ke dalam kurikulum yang ada di dalam fakultas atau prodi Bapak Ibu gitu ya. Nanti kita mapping tuh untuk kurikulum yang berhubungan dengan cloud ini akan mendapatkan berapa SKS seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya nanti para dosennya yang mengajar di bidang atau di mata kuliah yang berhubungan dengan cloud itu memberikan misalnya tugas kepada mahasiswanya, misalnya tugas yang atau project yang berhubungan dengan cloud, nah mereka juga bisa mendapatkan credit for learning yang di tengah ini. Credit for learning ini jadinya fakultas itu bisa minta cloud credit kepada Google. Jadi nanti apabila cloud creditnya disetujui, maka fakultas dosen atau juga asisten dosen akan mendapatkan $100 untuk Google Cloud Credit-nya. Jadi Google Cloud Credit ini seperti pulsa telepon gitulah Bapak Ibu. Jadi pulsa untuk menggunakan service-service yang ada di Google yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Nathan gitu Bapak Ibu. Nah, untuk mahasiswa yang ikutan atau juga terdaftar di dalam mata kuliah yang didaftarkan, mereka akan mendapatkan $50 cloud credit. Nah, cloud credit ini berupa voucher, jadi mahasiswanya, dosennya itu tidak perlu lagi menggunakan kartu kredit Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah dari training credits ini si mahasiswa ada juga atau juga dosennya bisa mendapatkan skill badges. Skill badges itu seperti ijazah gitu ya secara online. Jadi untuk track-track yang mereka ambil itu mereka bisa mendapatkan badges. Nah, badges ini bisa kita show juga kalau misalnya Bapak Ibu punya LinkedIn gitu ya, bisa kita show di LinkedIn sebagai salah satu skill yang kita punya yang sudah kita dapatkan dari kredit dari training yang sudah diambil di Quick Labs seperti itu. Bisa ke next slide-nya, Nat, tolong Nat. Ya. Nah, ini adalah track-track yang bisa diambil oleh Bapak Ibu juga oleh mahasiswa yang berhubungan di
quick class tadi, jadinya yang berhubungan dengan taking credit. Jadinya bisa mulai dari yang mengambil yang dari paling dasar mengenai apa itu cloud, apa itu Google Cloud, terusnya bagaimana kita mengelola instance-nya di cloud, provisioningnya, service-service apa aja di dalamnya, sampai ke yang spesifik skill yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu atau juga mahasiswi dari kampusnya Bapak Ibu sekalian. Jadinya misalnya mereka tertarik ke data, itu juga ada track untuk data atau juga machine learning dan AI seperti itu. Ya, kemudian yang offering dari Google berikutnya yang ada juga adalah kita bisa memberikan kredit juga sama. Jadinya Google Cloud Credit tadi untuk kepentingan research. Jadinya untuk research ini eligible untuk postdoc, jadinya untuk postdoc atau PhD jadinya. Di mana untuk postdoc ini jadinya orang yang atau mahasiswa postdoc yang sedang melakukan research ini bisa langsung apply ke dalam portalnya Google, submit proposalnya, terusnya nanti akan diajarin cara menghitung dengan menggunakan Google Calculator, menghitung kira-kira resource yang akan digunakannya apa aja. Nanti dari sana dia bisa submit tuh proposalnya serta berapa cloud credit yang dibutuhkan. Nah itu bisa di-approve sampai dengan up to $5.000 cloud credits. Sedangkan untuk PhD student itu bisa eligible sampai up to 1.000. Nah untuk PhD student itu bahkan bisa di-renew untuk 12 bulan ke depannya kemudian. Kemudian kita juga punya sertifikasi, jadinya. Nah sertifikasi ini sifatnya gratis gitu ya untuk pengambilan sertifikasinya mulai dari pembelajarannya sampai ke pengambilan exam untuk mendapatkan sertifikasinya. Nah gratis ini untuk para dosen itu bisa mengambil yang namanya di sebelah kiri itu adalah Associate Cloud Engineer. Jadi Associate Cloud Engineer itu adalah sertifikasi yang paling mendasar lah untuk untuk international certification dari Google, di mana kita akan memberikan akses gratis ke Coursera, kemudian juga untuk hands-on project-nya kita akan memberikan akses gratis juga ke Quick Labs. Nah, untuk para dosen atau IT staff, itu mereka bisa ngambil exam-nya, kita akan berikan 100% diskon, jadi berupa voucher, sedangkan untuk para mahasiswa atau mahasiswinya itu, pada saat pengambilan Associate Cloud Engineer, mereka bisa kita subsidi sampai 50%. Nah, yang kedua itu kita juga bisa memberikan akses pembelajaran secara gratis untuk yang track-nya data analis jadinya. Nah, data analis ini sayangnya untuk yang exam-nya itu ya, para mahasiswa atau para dosennya itu pada saat pengambilan exam-nya itu harus bayar sendiri. Jadi hanya akses untuk pembelajarannya yang diberikan secara gratis. Oke. Mungkin itu yang dari saya karena keterbatasan waktu. Nanti mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung dipertanyakan di kolom chat atau juga nanti di sesi Q&A. Saya kembalikan ke Pak Nana. Baik, terima kasih Pak Sugi, Pak Nathanael. Very impressive presentation ya. Jadi kita bisa tahu solusi-solusi dari Google Cloud. Selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari customer kita, which is Mary Joseph. Silakan Pak Charles. Oke, terima kasih Pak Nana, teman-teman dari Cloud Kinetics, dari Google Cloud. Mohon maaf, saya nggak menyiapkan presentasi, mungkin lebih enak saya cerita aja kali ya. Mungkin lebih connected. Lebih Jadi mungkin sedikit about Mary Joseph dulu. Kami secara sekolah itu udah 17 tahun umurnya. Dari TK sampai SMA. Kira-kira kita ada hampir 1.000 siswa saat ini. Ya. Mungkin secara sekolah Katolik ya, semuanya itu masih tradisional. Kita ngomong masalah kedisiplinan waktu segala macam. Tentunya dengan challenges yang didatangkan oleh COVID ya, itu memberikan kesadaran bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan sampai sejauh itu, sampai tahun 2019 itu, it's not gonna be enough. I think
things needs to be changed. The way students learn needs to be changed, adaptable, and the way teachers also need to teach differently. And also how school need to manage the school. Sebagai yayasan itu needs to change. Of course, kita step pertama waktu tahun 2019 itu adalah berpartner dengan Google Education. Jadi untuk learning management systemnya memang kita udah straightforward decide to go to Google Education karena I think in terms of readiness, in terms of easy to use, it's very fast to deploy. Tentunya dari sisi teknikal itu gampang, tapi ternyata kendala-kendala yang kita hadapi lebih banyak dari sisi non-teknikal. Di mana guru-guru kita lebih susah beradaptasi dibandingkan dengan murid-muridnya, gitu loh, untuk masalah online learning. Jadi waktu itu kita juga melakukan certain transformation dari sisi pengajaran dan tentunya dari sisi pelatihan guru, KPI guru, nah semuanya itu berubah dengan drastis. Sampai dengan sendirinya skill-skill guru-guru yang tidak bisa mengikuti transformasi ini tentu dengan sendirinya tersingkir. Dan sampai sekarang kira-kira udah 50% dari guru yang dulu di 2019 itu tidak ada lagi. Jadi kita ganti dengan guru-guru yang lebih muda, lebih dinamis lah, lebih bisa beradaptasi. Di tahun 2020 waktu sudah Google Education-nya itu lumayan stabil, guru-gurunya dan murid-muridnya sudah terbiasa ya. Ya kita memutuskan untuk execute the next step, which is how do we then as a school can manage the school better. Jadi kita decide untuk mendevelop sendiri school information system yang semuanya langsung berbasis cloud. Ya, jadi di School Information System itu ada modul pendaftaran siswa baru, ada modul untuk jadi kita ada online report card, kita ada online SPP, terus kita juga ada e-commerce market yang ditujukan untuk siswa-siswi dan komunitas di sekolah kita untuk pembelian buku, seragam. Ya, tahun ini kita akan launch laptop dan peripheral segala macam. Sampai ke portal. Jadi yang menghousing semua itu. Jadi dan semua itu memang kita 100% port di cloud. Ya, kita nggak punya infrastruktur sendiri. Ada beberapa hal kenapa kita memutuskan itu, karena pertama mungkin masalah waktu, kedua masalah kita juga nggak punya resource-nya. I think we are a school, we're not an IT company, so I think we better trust our friends at Google and Cloud Kinetics to manage our infrastructure. Ketiga juga masalah fleksibilitas, karena ini pertama kalinya kita move ke sana, jadi kita benar-benar nggak tahu gitu, ini kita infrastrukturnya perlu berapa besar, ya kan? Jadi kita decide untuk 100% migrate ke di-establish di cloud. I think the process was very painless dari sisi kita, tapi memang ada proses pembelajaran tentunya. Ya, masalah kapasitas, masalah bandwidth, masalah ya macam-macam lah gitu loh. Yang dengan sendirinya ya kita tentunya ada berdiskusi dengan tim dengan Cloud Kinetics yang sudah sangat-sangat suportif untuk membantu kita dalam mungkin udah setahun kali ya Pak Nana ya, udah renewal lagi ya. Iya betul. Jadi makanya ya kita to be honest, I think it's still a learning a process for us. We're still in the beginning part of our journey. Jadi kita kebetulan term break kali ini kita akan go live dengan modul-modul baru di School Information System kita.
Kita mungkin dari situ mungkin nanti ada masalah-masalah baru, tapi kita confident ya dengan partnership dengan Google dan Cloud Kinetics. I think we're gonna be okay. So mungkin ceritanya sampai di situ. Jadi kalau misalnya I'm happy to take some questions. Kalau misalnya perlu ada spesifik mengenai the process ataupun the pain points, I'm open. Dan mungkin dari sisi Cloud Kinetics juga kalau mau share kontak saya juga please feel free. Jadi I think in terms of this journey yang di education field, I think we need to share a lot more the information, ya kan? Karena menurut saya tuh sekolah-sekolah di Indonesia ini sangat-sangat terbelakang dalam masalah transformasi digital. Ya, jadi tentunya maturity-nya, experience-nya sangat-sangat berbeda. We're happy to share. Jadi untuk mereduce also the risk for everybody. So that's it from me. Thank you for the time and happy to be here. Oke, terima kasih Pak Charles. Pak Charles sudah menawarkan kesempatan buat kita semua. Jadi kalau ada pertanyaan atau lesson learn yang perlu detail lagi, mungkin kita bisa bantu untuk membridge discussion selanjutnya dengan Pak Charles. Thank you Pak Charles. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi yang sedikit lebih detail di cloud migration dan journey-nya dari Mas Ical. Silakan Mas Ical. Oke, jadi saya mulai. Oke, selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan saya Farizal dari tim Pre-Sales Cloud Kinetics. Jadi di sesi-sesi sebelumnya kita sudah banyak banyak mendengar dari tim Google dan juga terima kasih dari testimoni dari Pak Charles. Jadi kita akan bahas sedikit lebih detail dari sisi bagaimana use case di Maria Yosef dan bagaimana perubahan dan transformasi digital itu bisa mempengaruhi industri edukasi. Jadi sebelumnya dari transformation journey tadi sudah banyak dijelaskan bahwa eranya sudah mulai berubah. Jadi yang sebelumnya kita perlu melakukan pengadaan dulu, kemudian kita perlu lakukan capacity planning dan preparation jauh lebih lama. Kita sekarang masuk ke era baru yaitu di komputasi awan atau infrastructure cloud. Jadi tadi Pak Charles juga sempat mention bahwa ketika ada punya sebuah inovasi dan sebuah inisiatif baru, kita bisa langsung consume dengan layanan-layanan yang disediakan oleh banyak sekali cloud provider. Salah satunya yang kita cukup kenal dan sangat reliable yaitu adalah Google Cloud Platform. Jadi di sini tadi sebagian besar sudah dijelaskan oleh Pak Nathan terkait produk-produk yang ditawarkan. Ada begitu banyak modul yang bisa digunakan. Ada LMS, Moodle, ada Computer Engine, ada database, server, dan lain sebagainya. Jadi eranya akan terus berkembang dan nantinya akan masuk ke era transformation cloud dan edukasi dan pendekatan dari sisi pendidikan akan sangat banyak berubah, terutama dari era memasuki fase yang kita lalui yaitu pandemi ya. Jadi perubahannya begitu besar dan kita harus sudah bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jadi di sini seperti yang kita tahu, apabila kita hendak melakukan sebuah inovasi, tentunya akan perlu sebuah infrastruktur. Tadi Mas Nathan gambarkan dengan jalan ya. Jadi ada satu jalan mungkin kita bisa provide, tapi ada begitu banyak hal yang kita harus pikirkan dari sisi virtualisasi, lokasi data centernya, bagaimana mungkin listrikan dan pendingin dan peoples. Ada banyak permasalahan lain. Jadi nggak hanya dari situs, ada juga permasalahan dari sisi peoples. Jadi hal-hal ini yang harus kita pikirkan. Sedangkan ada satu solusi baru yaitu komputasi awan atau cloud computing, dan di sini kita bisa gunakan salah satunya yaitu adalah layanan dari Google Cloud. Jadi seperti yang digambarkan oleh Mas Nathan dan Pak Charles di testimoninya, jadi at some point kita akan punya permasalahan yaitu dari sisi capacity. Karena tentunya ada beberapa waktu peak time ketika mungkin misal ujian atau fase-fase tertentu di mana student dan mahasiswa itu banyak mengakses dari layanan yang di-provide oleh sekolah atau kampus, itu akan melebihi kapasitas. Sehingga biasanya problemnya itu adalah lambatnya layanan ataupun koneksi yang tidak stabil. Jadi di sini kita punya solusi dengan menggunakan komputasi awan. Jadi akan banyak hal yang terselesaikan dengan masalah tersebut. Jadi downtime at certain moment itu kita bisa divine. Jadi apakah kita perlu lakukan scaling, auto scale, kita perlu divine certain skenario.
Jadi kalau misalnya akan terjadi di kemudian hari, itu nggak akan ada masalah. User nggak akan pernah merasakan adanya impact dari layanan yang kita sediakan. Jadi untuk spesifik ke Maria Yosef, jadi tadi sebagian besar sudah dijelaskan oleh Pak Charles bahwa next-nya IT itu harus lebih transformatif karena perkembangan teknologi berkembang begitu pesat dan pandemi memaksa kita untuk ke arah sana. Jadi next-nya kita harus lebih banyak involve di transformasi digital dan sedikit demi sedikit nanti kita mulai migrate dan kembangkan dan nantinya akan lebih banyak lagi yang kita bisa gunakan layanan dari sisi cloud computing. Nah, jadi secara in general requirement-nya kita dapat dari Pak Charles dan tim dan dari sisi Maria Yosef bahwa traditional IT infrastructure. Jadi dijelaskan bahwa capacity planning terkait scalability dan flexibility akan menjadi masalah sehingga kita perlu sebuah platform yang membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi scalabilitas dan future growth akan terselesaikan dengan Google Cloud Platform karena layanannya sudah disediakan oleh cloud provider itu sendiri. Jadi kita hanya perlu define. Sebenarnya kita mau bikin apa sih? Apa yang mau kita publish di cloud? Apa yang mau kita berikan layanan ke klien? Apa yang mau kita berikan layanan ke sisi student? Jadi hanya di level itu. Jadi kita bisa lebih fokus ke bisnis tanpa peduli dengan infrastrukturnya. Kemudian dari sisi monitoring juga. Jadi Google Cloud akan memberikan begitu banyak layanan terkait visibility, metric, monitoring, dan feedback. Jadi berapa banyak sih student yang akses dalam satu waktu, berapa banyak CPU utilization, memori dari server atau layanan yang kita sediakan, itu terkonsum. Dan next-nya kita bisa improve dari informasi itu kan. Karena kita perlu data, kita perlu visibility untuk bisa mengimprove layanan yang kita punya. Jadi di sini ada beberapa quick win, tadi speed tentunya, sangat jelas sekali digambarkan, kemudian reliability, bahkan di sini hampir selalu kalau kita ada masalah di Google itu kita nyalahin koneksi kita kan, jadi se-reliable itu layanan dari Google Cloud. Kemudian dari sisi security, scalability, dan juga effective cost. Jadi di effective cost nanti akan aku jelaskan di slide berikutnya, ada beberapa hal yang bisa kita improve. Jadi di sini kita masuk ke design. Jadi Google Cloud, jadi permasalahan yang tadi sudah disebutkan terkait scalability, flexibility, itu akan terselesaikan dengan Google Cloud Platform. Karena di sini ada fitur-fitur yang bisa kita gunakan seperti rapid elasticity, kemudian resource pooling. Jadi karena informasinya sudah disediakan. Jadi ketika pada waktu tertentu kita butuh skill, kita bisa define. Kita bisa define seperti misal CPU utilization-nya hampir melewati 80%, kita perlu auto scale. Atau misalnya ketika sudah ada 400 user akses, kita perlu scale, kita bisa define. Nah, jadi semua informasi ini kita perlu jahit bersama, terus kita define dan buat dalam sisi design. Kemudian dari sisi on-demand services, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nathan di intro, begitu banyak services yang bisa kita consume. Mungkin di sini kita masih bahas di Compute Engine, tapi next-nya kita bisa improve di lebih banyak hal lain. Mungkin pengolahan data, yang kita bisa memberikan insight terhadap bisnis, dan lain sebagainya. Jadi di sini mungkin spesifik konten yang akan kita bahas terkait Compute Engine, karena ini salah satu layanan yang paling banyak dipakai oleh Maria Yosef. Jadi di sini itu kita bisa gunakan beberapa pendekatan, di mana value yang kita dapat dengan menggunakan Compute Engine di GCP, itu salah satunya kita bisa define dengan right sizing recommendation. Jadi setelah kita gunakan layanan dalam certain waktu tertentu, itu akan diberikan feedback. Apakah sebenarnya kita bisa sesuaikan, apakah kita perlu tambah, atau kita perlu kurangin. Jadi ada AI dari sisi GCP yang akan memberikan sebuah icon lampu, dan dia akan memberikan informasi. Jadi, dan dibandingkan dengan cloud provider lain, kita bisa custom machine type, jadi bisa disesuaikan. Misal di on-premises kita pakai 6 vCPU dan 12 gigabit memori, itu bisa kita put value-nya. Karena kalau di cloud provider lain, kita perlu pilih instant type-nya. Jadi ada banyak kemudahan yang bisa kita gunakan di GCP. Jadi secara umum, dari layanan yang ada di Maria Yosef, kita gunakan beberapa komponen. Jadi kita jahit bersama, kita pilih produk-produk yang sesuai untuk kebutuhan Maria Yosef. Salah satunya Compute Engine, tadi itu ada layanan penyedia virtual machine, atau server, atau komputer sebenarnya yang kita install aplikasi di atasnya. Kemudian ada load balancing yang digunakan untuk membagi beban. Jadi misal kita punya 2 server yang sama, kita bisa bagi misal 50%, 50%, atau pendekatan lain. Itu kita bisa sesuaikan.
kemudian ada interconnect untuk dihubungkan ke sekolah on premises, kemudian ada cloud DNS untuk mengarahkan ke IP publiknya, atau dari misalnya kita ketik Maria Yosef, nanti akan diarahkan ke aplikasi yang ada di Google Cloud. Jadi lebih ke seperti traffic controller. Kemudian ada Cloud Armor. Jadi Cloud Armor digunakan untuk melindungi dari serangan cyber seperti DDoS dan lain sebagainya. Jadi kita bisa define sih, apabila ada IP tertentu atau seseorang yang tidak boleh mengakses, kita bisa define di Cloud Armor. Jadi digunakan untuk melindungi dari serangan-serangan yang ada di luar. Itu yang kita gunakan di Maria Yosef. Kemudian ada juga Cloud SQL untuk penyimpanan data dari aplikasi yang kita gunakan. Jadi semua ini kita jahit bersama, terus kita define dan gambarkan contohnya ada di sisi sebelah kiri. Mungkin aku nggak jelasin terlalu rinci, tapi secara komponen ada seperti yang tadi aku jelaskan. Jadi ada Cloud Armor, Load Balancer, ada Compute Engine, ada beberapa Compute Engine yang digunakan di Maria Yosef, salah satunya untuk aplikasi, dan untuk database tadi. Jadi untuk penyimpanan data menggunakan Compute Engine. Jadi semua ini dari produk-produk yang ada di Google, kita jahit bersama dan kita desain, kemudian kita jalankan. Dan kita implementasi bersama dengan tim Maria Yosef. Jadi fase berikutnya itu adalah managed service. Jadi dari sisi Cloud Kinetics kita bantu Maria Yosef di day 1 yaitu designing, day 0 di designing, day 1 di implementation, dan kemudian di day 2 managed services. Jadi kita bantu Maria Yosef untuk mengelola environment yang ada di cloud. Karena tentunya dengan teknologi baru kita perlu adanya kerjasama yang bagus antara clients dan juga si vendor penyedia layanan. Dan kita di sini membantu untuk journey-nya ke cloud untuk Maria Yosef. Jadi itu sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan masuk ke kolom komentar. Kolom pertanyaan. Terima kasih. Oh, Q&A dulu ya, Rani? Iya Pak, benar. Oke, silakan Rani, mungkin bisa dibantu. Ada pertanyaan Pak dari SMP Lab School Cirendo. Selamat pagi, saya maaf izin bertanya. Untuk Sekolah Maria Joseph, saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi ketika LMS Moodle sedang peak atau sedang musimnya PTS maupun PAS. Mungkin Pak Sugi atau Mas Nathan boleh bantu jawab? Ya, pertanyaannya jadi mengenai sedang peak atau musim PTS ataupun PAS ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau melakukan dynamic capacity gitu ya, kita bisa mengarah kepada yang namanya arsitektur auto scaling. Jadi kalau kita menggunakan arsitektur auto scaling ini, instance yang kita pilih itu sebenarnya instance yang kecil sekali ya, mungkin cuma size-nya 2 vCPU 8 GB gitu ya. Tapi apabila nanti workload-nya meningkat, misalnya sedang ujian ataupun sedang akhir semester, itu secara otomatis dia bisa melakukan penambahan instance tersebut, duplikasi gitu ya. Nah, nanti kalau parameternya sendiri yang digunakan untuk penambahan instance tersebut sebetulnya bisa banyak sekali parameternya. Kita bisa menggunakan parameter CPU utilization misalnya. Saat sudah mencapai 80% dia akan menambah instance baru. Atau kita bisa menggunakan parameter dari load balancer misalnya. Berapa request per second. Kalau sudah lebih dari berapa request per second, kita bisa tambahkan instance baru. Ataupun dari metrik-metrik lain ya, dari perangkat monitoring kita. Bahkan kita bisa monitor, misalnya kalau disk I/O-nya sudah tinggi, itu kita trigger untuk penambahan instance baru seperti itu. Jadi ya mungkin solusinya itu ya, kalau sedang peak ataupun low season itu bisa dilakukan scaling up ataupun scaling down. Kemudian pertanyaan kedua, sudah full di GCP menggunakan Linux, oke. Skema itu tepat untuk kapasitas siswa 300 termasuk gurunya. Untuk pemisahan database, baiknya digunakan database apa. Nah, mengenai kapasitas cukup atau tidaknya ini sangat dinamis sekali ya, tergantung dari seberapa intens mahasiswa atau student ini menggunakan LMS tersebut. Jadi mungkin ada
ada 300-nya di sekolah A dengan 300-nya di sekolah B itu bisa berbeda tergantung dari seberapa intens penggunaannya mereka gitu ya. Kemudian unitnya di cloud karena semua ini PSUGO gitu ya. Kita nggak perlu khawatir mengenai sizing. Kita bisa put sekecil mungkin dulu gitu ya. Kalau kurang ya kita tambahkan karena anyway ini bukan pengadaan hardware gitu ya. Kita harus sizing untuk 5 tahun ke depan gitu ya, sizing 3 tahun ke depan, kemudian kita beli kapasitasnya di depan. Tapi cloud ini karena dia sifatnya sangat elastik, bisa bertambah atau berkurang, kita nggak perlu terlalu worry lah mengenai sizing ini. Jadi kita set aja menaikkan GCP, kita monitor selama 1 minggu atau mungkin 2-3 hari juga cukup. Kalau performance-nya masih kurang kita tambahin, kalau performance-nya terlalu besar kita turunin, seperti itu, as simple as that. Untuk pemilihan database-nya sendiri, saran saya sih menggunakan open source ya, lebih baik mungkin menggunakan Postgre atau MySQL, sepanjang skill tersebut ada di sistem admin atau database admin. Terakhir untuk exam ACI mungkin Pak Sugi mau jawab Pak, syarat-syaratnya untuk exam associate cloud engineer ya. Untuk exam SCI syarat-syaratnya apa saja ya? Iya, mungkin ya. Ya, itu terima kasih. Ini nggak ada namanya ya, SMP Lab School ya. Ya untuk SMP itu belum eligible Bapak atau Ibu yang bertanya saat ini untuk Associate Cloud Engineer itu hanya bisa untuk yang higher education, berarti setingkat universitas Bapak Ibu seperti itu. Jadinya syaratnya apa? Syaratnya tinggal memasukkan data dari sekolahnya, Bapak Ibu itu universitasnya gitu ya, atau kampusnya di dalam portalnya Google. Mungkin saya share di sini ya ntar untuk linknya. Seperti itu Bapak Ibu, apakah menjawab pertanyaannya? Mungkin ada pertanyaan berikutnya juga mengenai service down ya. Jadi untuk service down ini sebetulnya Google sendiri sudah melakukan banyak mitigasi gitu ya untuk mencegah terjadinya service down. Tapi andai kata service down itu terjadinya bukan di level GCP gitu ya, mungkin dari level database-nya yang kepenuhan gitu ya, ataupun mungkin aplikasinya yang ada vulnerability kemudian diserang virus misalnya dan lain sebagainya, itu ada beberapa cara sih mekanisme untuk melakukan mitigasi tersebut. Untuk data sendiri kita sudah punya mekanisme untuk melakukan backup ya, schedule backup menggunakan metode snapshot. Jadi apabila ada kehilangan data yang diakibatkan mungkin human error mungkin ya, salah ngedrop table gitu ya, itu kita bisa melakukan restore ke poin di mana data tersebut masih intact gitu, masih aman. Jadi untuk service down sendiri ya banyak gitu ya yang faktornya itu di mana, apakah di operating system ataupun mungkin di aplikasinya ataupun mungkin ada di database-nya dan lain sebagainya. Tapi kita bisa punya mekanisme untuk membuat mitigasi. Nah, seandainya hal tersebut terjadi, kita bisa melakukan backup gitu ya. Kalau kita khawatir aplikasinya problem ya kita buat ada 2 instance gitu, kemudian di load balance. Kalau kurang ya kita taruh satu di Singapura, satu di Indonesia gitu untuk menjamin service ini tetap berjalan andai kata terjadi problem dengan salah satu instance kita. Ini yang berlaku juga di salah satu customer kita di Netflix. Mereka punya program yang namanya Chaos Monkey gitu ya. Program ini bertugas untuk melakukan disrupsi gitu ya terhadap sistem. Jadi tiba-tiba dia matiin ini, dia matiin itu dan sebagainya gitu ya. Nah, si Netflix sendiri ini membangun suatu sistem yang dia bisa secara otomatis melakukan penanganan terhadap problem-problem tersebut, melakukan routing terhadap traffic dan sebagainya, seperti itu. Oke, saya mencoba menjawab yang pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad Kusnul Cikam ini ya. Saya tertarik untuk explore Quick Labs dan keperluan Handle Lab dan belajar. Apakah ada voucher? Kalau boleh tahu Pak Ahmad Kusnul ini dari mana Pak ya? Dari universitas atau dari
SMP, SMA. Mungkin bisa open mic aja, Pak, kalau diizinkan. Oh, Politeknik Elektro Surabaya. Oke, Pak. Jadi, untuk Politeknik Elektro Surabaya, jadi bisa langsung request juga, Pak, sama, Pak, jadinya. Jadi dari fakultasnya tadi itu bisa langsung request, nanti akan saya kasih linknya di sini ya, Pak, ya. Itu bisa langsung mendapatkan, nanti akan direview oleh Google, apakah Politeknik Elektro Surabaya ini eligible apa enggak. Nanti kalau misalnya dapat, itu bisa langsung mendapatkan 5.000 cloud credit, Pak, jadinya untuk pembelajaran melalui Quick Labs. Nah, itu bisa dibagikan ke mahasiswanya, atau juga mahasiswanya bisa langsung juga request juga melalui link yang akan saya share nanti, Pak. Semoga menjawab ya, Pak. Nah, ini linknya nih, Pak. Saya ya. Itu ada formnya, diisi formnya saja. Memang saat ini masih untuk higher education jadinya. Jadi untuk tingkat SMP atau SMA belum bisa gitu jadinya, Bapak Ibu. Jadinya ini biasanya untuk yang higher education, jadi tingkat universitas atau politeknik juga harusnya bisa seperti itu. Oke, sepertinya pertanyaan sudah terkolek semua. Jika masih ada kemudian hari ada pertanyaan, boleh dikirim email ke kami, Pak, Bapak Ibu semua. Selanjutnya ada quiz. Ya, terima kasih Pak Charles atas waktunya. Beliau ada keperluan selanjutnya. Oke. Iya, jadi gimana Rani, mungkin boleh dijelaskan ininya kuisnya, Rani? Ya, bagi para peserta bisa menyiapkan barcode yang ada di depan ini. Nanti mereka bisa scan dan langsung ke formnya. Nanti untuk 10 pemenang tercepat yang mengisi form survei dan jawaban yang benar, nanti akan mendapatkan 100.000 GrabFood voucher, Pak. Jadi nanti akan dihubungi oleh kita lewat handphone masing-masing gitu ya? Mungkin kita akan tunggu selama 5 menit, nanti kita bacain di sini, Pak. Oke. Kita tunggu 5 menit kalau gitu. Silakan Bapak Ibu untuk foto ini. Dari situ ada link ke survei ya, jadi diisi, terus kita tunggu pengisian ya. Sudah ada yang masuk, Rani? Sejauh ini belum ada ya, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian boleh di scan barcode-nya. Mungkin sampai 11 lebih 10 menit, Rani. Kalau misalkan belum ada atau masih malu-malu, kita bisa tunggu offline atau gimana, Rani? Iya, Pak, boleh. Oke. Coba kita lihat sampai 11 lebih 10 ya. Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan juga boleh diketik di kolom chat. Kita bisa follow up offline juga. Mana Rani, udah ada yang masuk? Mungkin kita akan menunggu sampai 11.10 ya, Pak. Mungkin saran saya sebaiknya di copy saja ya linknya. Ada pertanyaan, mungkin nggak semua handphone support untuk langsung barcode scan. Jadi mungkin ada baiknya saran saya dikasih linknya aja di chat kali ya.
Mbak Rani. Mbak Rani bisa convert ke link. Sudah saya taruh di text box, Pak. Kita tunggu sebentar lagi ya, Pak. Mungkin masih ada para peserta yang belum barcode scan-nya atau klik-kliknya, karena kita lagi menunggu beberapa lagi Oke. untuk pemenang yang beruntung. Oke, Pak. Mungkin pemenangnya sudah bisa dibacakan. Saya sudah kirim ke Bapak. Oke, saya udah punya listnya. Yang beruntung kali ini adalah Pak Husnul Cikam. Maaf kalau ada salah penyampaian nama. Pertama Pak Husnul Cikam sama Pak Dinur, Pak Andri Susanto, Pak Chris Gerson Rudor Sipayung, Pak Hendra Kartadijaya, Fadli Kemal, Nadia Krisayu Natasha, sama Fathul Ilmi. Oke, mungkin di copy di chat ini, Rani, boleh juga. Ya, Pak. Nanti pemenang yang beruntung akan kita kirim melalui email. Oke. Oke, berarti kita sudah di end sesi. Ada lagi, Rani, yang perlu kita sampaikan? Cukup, Pak. Oke. Mungkin nanti untuk SMP Lab School dengan Pak Hendra Kartadijaya, mungkin bisa nanti kita hubungi ya melalui email. Ya. Oke, terima kasih untuk para peserta webinar kali ini yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga sesi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga bagi para speaker, Mas Sugi, Mas Nathanael, Pak Charles yang sudah keluar, sama Mas Ical. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih, selamat.